Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hanif, NIM 0500500359 dari UPBJJ Pekanbaru Riau. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 dari pembelajaran 4, dan berikut adalah tugas yang diberikannya. Berikut adalah tugas yang diberikan dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Baik, langsung saja kita mengerjakan soal nomor 1. Di sini soal nomor 1-nya adalah buatlah pola segitiga dari NIM, ambil segi terakhir NIM saya sebagai tinggi segitiga. Contoh NIM 23041113, tinggi terakhir sama dengan 3, tinggi segitiga sama dengan 3. Buat program TypeScript untuk mencetak segitiga angka dengan pola berikut. Baik, langsung saja kita mengerjakannya. Di sini saya sudah membuat kode programnya dengan NIM saya, yaitu 0500500359. Langsung saja kita masuk ke kode programnya, yaitu kita copy, Ctrl C, masuk ke TypeScript-nya. Kemudian yang ini kita delete saja, lalu kita konversi. Setelah ini langsung kita jalankan untuk membuktikan kode tersebut. Nah, hasilnya akan seperti ini, dan kita sudah berhasil membuat kodenya, yaitu program 1 mencetak pola segitiga angka berdasarkan digit terakhir NIM. Cos tinggi segitiga sama dengan 9, digit terakhir dari NIM 0500500359 adalah 9. For let I sama dengan 1, I sama dengan tinggi segitiga, I plus, let baris, for let J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, J plus, baris tambah sama dengan J, console log baris trim. Dan ini hasilnya. Kemudian untuk penjelasan dan analisa kodenya, yaitu program ini bertujuan untuk menampilkan pola segitiga angka berdasarkan digit terakhir NIM mahasiswa, yaitu 9, sesuai dengan NIM saya, yang dijadikan sebagai tinggi segitiga. Dengan demikian program akan mencetak pola angka dari baris 1 hingga baris ke-9. Struktur utama kode ini menggunakan 2 perulangan bersarang nested loop. 1 perulangan luar, for let I sama dengan 1, I lebih kecil sama dengan tinggi segitiga, I plus, digunakan untuk mengatur jumlah baris pada segitiga. Nilai I menunjukkan baris keberapa yang sedang dicetak. Yang kedua, perulangan dalam for let J sama dengan 1, J lebih kecil sama dengan I, J plus, digunakan untuk mencetak angka dari 1 hingga I pada setiap baris. Misalnya ketika I sama dengan 1, maka hanya 1 yang akan dicetak. Ketika I sama dengan 2, maka angka 1 dan 2 yang dicetak, dan seterusnya. Setiap kali perulangan dalam selesai, hasil sementara dari variabel baris akan dicetak menggunakan console log baris trim. Nah, ini baris trim. Fungsi trim ini untuk menghapus spasi tambahan di akhir baris agar hasil tampil rapi. Dengan struktur ini, hasil akhir program membentuk pola bertingkat seperti berikut. Ini hasil outputnya yang saya buat tadi, dan ini screenshotnya, buktinya. Kemudian secara logika, program ini mengajarkan pemahaman mendasar tentang kontrol alur program, terutama penggunaan loop bersarang dan manipulasi string.
Konsep ini juga sering digunakan dalam algoritma dasar untuk menampilkan pola pattern printing yang menjadi latihan penting dalam memahami struktur perulangan dalam pemrograman. Baik, demikianlah tugas nomor 1 yang saya selesaikan dengan hasil output yang diminta. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2-nya, yaitu buatlah deret aritmatika dengan NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM, jadikan angka awal deret, ambil digit ketiga dari belakang. Jadikan beda step. Buat program TypeScript untuk mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Contoh NIM 2304 11013. 2 digit terakhir yaitu sama dengan 13. Berarti start dari 13. Digit ketiga dari belakang ditambah 1. 0 tambah 1. Sehingga bedanya sama dengan 1 step. Output ini outputnya hasil dari contoh ini. Baik, kita langsung menjawabnya, yaitu kita akan masuk ke kode programnya. Ini kode programnya. Saya masih menggunakan NIM saya sesuai dengan yang diminta tadi. Kita copy kode programnya terlebih dahulu. Kode program kita copy terlebih dahulu. Ctrl C, masuk ke TypeScript-nya. Yang ini kita harus hapus terlebih dahulu. Kalau tidak dihapus nanti dia akan menumpuk. Kita masuk lagi, Ctrl Ctrl A, kita delete, Ctrl V. Kemudian kita jalankan run. Dan inilah hasilnya. Hasil dari output yang diminta, yaitu program 2 membuat deret aritmatika berdasarkan 2 digit terakhir NIM dan beda dari digit ketiga dari tunggu sebentar, dari belakang. Kita langsung saja. Kemudian constar sama dengan 59 sesuai dengan NIM saya tadi. 2 digit terakhir dari NIM saya tadi 050050359 adalah 59. Const stepnya sama dengan 1. Digit ketiga dari belakang adalah 0, sehingga beda sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Const jumlah deret sama dengan 10. Let deret aritmatika number. For let i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah deret i plus plus. Deret aritmatika push start tambah i kali step. Console.log deret aritmatika join. Kemudian kita akan masuk ke penjelasannya. Penjelasan dan analisa kode. Tujuan dari program ini adalah menampilkan 10 suku pertama dari deret aritmatika yang dibentuk berdasarkan 2 bagian dari NIM. Nilai awal A1 diambil dari 2 digit terakhir NIM, yaitu 59. Beda D diambil dari digit ketiga dari belakang. 0 sama 1 sama dengan 1. Langkah-langkah logika program ini yaitu 1. Inisialisasi variabel logika program. Start menyimpan nilai awal deret 38. Step menyimpan beda antar elemen deret 1. Jumlah deret menunjukkan banyaknya angka yang ingin ditampilkan, yaitu 10. Yang kedua, perulangan for digunakan untuk menghitung dan menambahkan setiap elemen deret ke dalam array deret aritmatika. Pada interaksi ke 0, nilai sama dengan 59 tambah 0 dikali 1, yaitu hasilnya 59. Pada interaksi ke 0, maksudnya interaksi berikutnya bertambah 1 setiap kali sehingga menghasilkan urutan berurutan. 3. Fungsi join, yaitu digunakan agar elemen array tercetak dalam satu baris dipisahkan koma. Ini hasil outputnya 10 deret. Kemudian ini hasil screenshotnya, pembuktian dari TypeScript-nya yang tadi.
Secara konsep, program ini menggabungkan logika perulangan, perhitungan matematika sederhana, dan pengolahan array. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Kemudian kita akan masuk ke soal nomor 3, yaitu buatlah bilangan prima dari NIM. Ambil 2 digit terakhir NIM dan ditambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. Contohnya NIM 2304 11013. 2 digit terakhir yaitu 13 ditambah dengan 10 sehingga menjadi 23 batas akhirnya. Output hasilnya adalah 23. Kemudian kita akan menjawabnya. Kita menggunakan NIM yang tadi 050050359, itu NIM saya sendiri, dan ini adalah kode programnya. Kita akan copy kode programnya seperti yang pertama dan kedua tadi. Kita copy semua kodenya, kemudian kita masukkan ke TypeScript-nya, kita copy. Kemudian ini dihapus terlebih dahulu supaya tidak menumpuk nantinya. Kita Ctrl A, lalu kita hapus, lalu kita kembali lagi masuk ke ini, kita Ctrl A lagi, kita hapus lagi, baru kita Ctrl V. Nah, di sini adalah program 3 yang kita kerjakan, yaitu menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai 2 digit terakhir NIM tambah 10. Cons batas prima sama dengan 69, yaitu 2 digit terakhir NIM kita tadi yaitu 59 ditambah 10 jadi 69. Function is prima name titik 2 number titik 2 boolean if dalam kurung num lebih kecil sama dengan 2 tutup kurung return false. For let i sama dengan 2, i lebih kecil sama dengan math sqrt nom i plus if nom pesan dari i. Kemudian let bilangan prima 2 number. For let i sama dengan 1, i sama dengan batas prima i plus plus. If is prima i dengan prima dot post. Kita langsung saja jalankan, kita runkan. Nah, kita akan melihat hasilnya. Ini adalah hasil dari, kita cek dulu sebentar. Oke. Baik, inilah hasil dari pemrograman ini. Kita akan masuk ke penjelasannya langsung. Penjelasan dan analisa kode. Program ini bertujuan untuk menampilkan semua bilangan dari 1 hingga batas tertentu, di mana batas tersebut ditentukan dari 2 digit terakhir NIM tambah 10. Untuk NIM-nya yaitu 0500500359, hasilnya 59 ditambah 10 sama dengan 69. Langkah-langkah logika dalam kode. Fungsi is prima yang tadi num titik 2 number dibuat untuk memeriksa apakah sebuah bilangan termasuk bilangan prima atau tidak. Jika angka kurang dari 2, otomatis bukan bilangan prima. Kemudian dilakukan perulangan dari 2 sampai akar kuadrat dari angka maths.sqrt non. Hal ini dilakukan untuk efisiensi karena pembagi di atas akar tidak perlu diperiksa. Jika ada pembagi yang menghasilkan sisa 0 %i, maka angka tersebut bukan bilangan prima. Yang kedua, perulangan utama for let i sama dengan i. I lebih kecil sama dengan basis prima.
digunakan untuk memeriksa setiap bilangan dari 1 sampai 69. Jika hasil fungsi is prima i bernilai true, maka angka tersebut dimasukkan ke dalam array bilangan prima. Yang ketiga adalah setelah semua dicek, hasil array dicetak menggunakan console.log bilangan prima.join. Hasil outputnya seperti ini yang kita kerjakan tadi. Ini hasil akhirnya. Program ini menunjukkan pemahaman konsep algoritma tingkat dasar hingga menengah karena melibatkan logika perulangan bersarang, fungsi dengan nilai kendali return value, konsep efisiensi komputasi dengan akar kuadrat, penerapan teori bilangan prima secara praktis dalam program komputer. Ini adalah hasil jawaban dari soal nomor 3, yaitu hasil outputnya, dan ini adalah bukti screenshotnya dari pemrograman di TypeScript. Baik, demikian tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang telah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dari jawaban saya mohon dimaklumi dan mohon masukan serta bimbingannya, serta mohon dimaafkan. Baik, demikian tugas dari mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak yang telah saya kerjakan. Apabila ada kekurangan dari kata-kata saya atau ucapan saya yang kurang bisa dipahami, saya mohon dimaklumi karena saya masih proses dalam pembelajaran dan belajar. Mohon untuk diberikan masukan dan bimbingannya, serta saya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan yang ada di video ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.